Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aurasyabani dari Program Studi S1 Akuntansi STI Ekuitas dengan NPM C10190210. Di sini saya akan menerangkan tentang pertemuan ke-8 mengenai akuntansi menengah keuangan. Yang pertama, mengenai apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan ilmu yang di dalamnya mencakup kegiatan mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, sampai dengan menyajikan data transaksi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, mengenai klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting, yakni merupakan suatu bidang akuntansi yang memiliki kegiatan seperti mencatat semua kegiatan finansial yang berkaitan dengan akuntansi atau yang sudah dikhususkan untuk memproses pencatatan ekonomi secara keseluruhan, seperti pencatatan transaksi keuangan hingga penyajian data yang sudah menjadi bentuk laporan keuangan perusahaan. Dan yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang ini yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan dilaporkan oleh laporan keuangan dari suatu badan. Laporan ini bisa berasal dari badan usaha atau pemerintahan. Selanjutnya, yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yakni bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan kepada manajemen dalam menjalankan suatu usahanya. Dan yang keempat, ada akuntansi biaya, merupakan bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk mencatat mencatat serta menghitung dan menganalisis dari suatu data yang berada pada perusahaan industri yang di dalam usahanya menentukan berapa besar dan harga pokok produksi dari suatu barang atau jasa. Dari suatu barang atau dari suatu produk tersebut. Nah, bidang akuntansi biaya ini dipergunakan jika kita ingin mengetahui harga pokok produksi atas suatu barang yang akan kita jual. Selanjutnya ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini bagian yang akan mempersiapkan data yang akan digunakan untuk perhitungan pajak suatu perusahaan. Salah satu bidang akuntansi yang akan menekankan pada suatu masalah pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan atau pemerintahan ataupun perseorangan kepada pemerintah. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Anggaran ini sering disebut dengan budgeting. Nah, ini tuh adalah bidang dari akuntansi yang akan melakukan suatu kegiatan dengan cara menyusun suatu anggaran, baik dari anggaran pendapatan maupun anggaran dari biaya dasar. Nah, akuntansi penganggaran ini juga memiliki tugas untuk menguraikan suatu keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang telah didasarkan pada sistem pengawasan serta analisa. Akuntansi penganggaran ini bisa disebut juga sebagai bagian dari salah satu akuntansi manajemen. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, yakni salah satu bidang akuntansi yang digunakan untuk menerapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian serta memberikan pengawasan keuangan kepada pemerintah atau keuangan negara. Selanjutnya, sistem akuntansi atau accounting system. Nah, sistem akuntansi ini adalah salah satu bidang akuntansi yang bertugas untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan merencanakan terlebih dahulu cara untuk melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, efisien, yang dimulai dari mengorganisir suatu dokumen, formulir-formulir yang ada, dan juga menyusun suatu prosedur pencatatannya. Selanjutnya ada akuntansi pendidikan atau education accounting, yang biasa disebut dengan salah satu bidang yang memiliki bidang khusus, yaitu yang akan diarahkan di bidang pendidikan. Akuntansi pendidikan ini biasanya mengajar akuntansi, memberi pengetahuan tentang akuntansi, cara penyusunan kurikulum pendidikan, atau hal-hal yang lain yang masih berhubungan dengan ilmu akuntansi. Selanjutnya ada akuntansi internasional atau international accounting, yakni salah satu bidang
atau bagian yang akan mencakup suatu masalah-masalah yang sedang terjadi dalam suatu transaksi perdagangan internasional atau lintas negara yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional. Akuntansi internasional ini meliputi dua aspek dalam pembahasan utama, yaitu deskripsi, pembandingan akuntansi, dan dimensi akuntansi dari transaksi-transaksi internasional. Sehingga pada aspek utamanya itu dalam akuntansi internasional yakni untuk membahas suatu gambaran standar akuntansi dan suatu praktek akuntansi dari berbagai negara dan juga membandingkan standar dan praktek tersebut di masing-masing negara yang sedang dibahas. Dan yang terakhir yaitu akuntansi sosial atau social accounting. Yang dimaksud dengan social accounting ini adalah bidang akuntansi yang memiliki kegiatan untuk pengarahan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Sehingga bisa dicontohkan dalam bidang akuntansi sosial ini adalah pengarahan tentang penyediaan suatu informasi yang masih berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat secara makro dan juga memberikan informasi tentang kepadatan penduduk yang dikaitkan dengan penghasilan suatu penduduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama merupakan untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis yang merupakan fungsi utama dari akuntansi itu sendiri. Rekam catatan transaksi ini yang kemudian nanti akan dikirim ke akun ledger sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis di akhir periode akuntansi. Dan fungsi yang kedua untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tersebut. Yang ketiga, untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tersebut, misalnya kepada investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Fungsi yang keempat, sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi ini akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entry-nya. Dan yang kelima, sebagai ringkasan untuk mempermudah juga adanya laporan keuangan ini dalam akuntansi ini untuk mempermudah bagaimana untuk para manajer mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yang pertama ada analisis transaksi. Jika adanya transaksi, kita terlebih dahulu akan menganalisis dan membedakan kelompok. Apakah itu bertambah atau berkurang berdasarkan ketentuan dari akuntansi itu sendiri yang saya kenal sebagai harta utang modal pendapatan. Nah, dari sini kita akan masuk langsung ke jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan proses memasukkan informasi semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi dan sesuai urutan tanggalnya. Lalu ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini yang dipakai untuk mencatat transaksi yang terjadi secara berulang dan sejenis atau disebut juga dengan jurnal yang dikelompokkan berdasarkan dengan jenis transaksinya. Pembeda di sini yakni jika di perusahaan dagang kita akan mendapatkan jurnal khusus ini. Sedangkan jika kita menggunakan laporan untuk perusahaan jasa, kita tidak akan memakai jurnal khusus ini. Selanjutnya kita akan merekap ke jurnal buku besar umum. Nah, di mana buku besar umum ini merupakan kumpulan akun yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang digunakan dalam proses akuntansi sebuah perusahaan. Nah, buku besar umum ini ada buku besar pembantu. Nah, di mana buku besar pembantu ini merupakan perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail atau buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu pada tahun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih jelas dan detail. Perbedaan antara buku besar umum dan buku besar pembantu hanya ada di yakni buku besar pembantu ini mencatat secara lebih detail daripada buku besar umum.
Lalu selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini berisikan transaksi yang belum tercatat atau adanya baru ditemukan kesalahan dalam neraca saldo, lalu akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian ini. Nah, yang terakhir ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi, dan untuk menutup kedua rekening tersebut caranya bisa dengan membuat nihil rekening tersebut, dalam artian menolkan, dan tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan, dan juga untuk membantu memulai kembali dalam siklus akuntansi untuk periode selanjutnya. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih disederhanakan pada jurnal pembalik ini yang bersifat opsional. Nah, jurnal pembalik ini bersifat opsional itu memiliki arti bahwa boleh dilakukan atau tidak. Selanjutnya, ada jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ini saya klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu Anda mengetahui apakah bisnis Anda berada dalam posisi laba ataupun rugi. Nah, apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biaya yang dikeluarkan, maka bisnis Anda memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil daripada beban atau biaya yang harus dikeluarkan, maka kemungkinan besar bisnis Anda mengalami kerugian. Pada umumnya, ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step dan multiple step. Untuk single step sendiri relatif lebih mudah dibandingkan multiple step. Nah, Anda hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah yang terjadi menjadi satu kelompok, kemudian mengurangi dengan total beban atau biaya dalam periode yang berlaku. Sedangkan pada metode multiple step, pendapatan dipisah menjadi 2 kategori, yaitu pendapatan operasional yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional yang berasal dari luar kegiatan pokok perusahaan. Nah, pembagian kategori tersebut juga berlaku pada beban atau biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan jenis ini yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi atas modal tersebut dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Semisal kita memiliki prive atau adanya pembayaran dividen. Yang ketiga ada laporan keuangan neraca. Jenis laporan keuangan ini menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari 2 bentuk, yaitu bentuk skonto atau horizontal dan bentuk vertikal atau staffel. Nah, nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan modal sebelumnya di laporan sebelumnya. Nah, keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena pada laporan perubahan modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada laporan keuangan laba rugi. Nah, untuk kita mengetahui keseimbangan atau tidaknya, kita dapat membandingkan antara aktiva dibandingkan dengan nilai kewajiban ditambah equity. Di dalam laporan neraca ini terdapat 3 akun yang harus kita masukkan. Yang pertama ada aktiva. Aktiva ini merupakan akun-akun harta yang memiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan atau future economic benefit. Contohnya itu seperti kendaraan, pengangkutan barang, dan lain-lain. Barang merchandise inventory pun termasuk. Aktiva ini sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini terdiri dari hutang lancar dan utang jangka panjang.
Lalu ada modal. Modal ini adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal ini akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan dan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, modal ini akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya atau biasa kita disebut sebagai PRIV atau juga dividen, dan jika perusahaan mengalami kerugian. Laporan yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow. Nah, laporan ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan mengenai arus kas masuk ini dapat dilihat dari berbagai sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan untuk arus kas keluar ini sendiri didapat dari beberapa banyak biaya beban yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional ataupun investasi pada bisnis lainnya. Lalu ada hubungan antar laporan keuangan. Laporan keuangan ini saling berhubungan satu sama lain, dalam artian bisa dikatakan nyambung. Jika hubungan akuntansi, dalam akuntansi keuangan pun antara akuntansi keuangan, biaya, manajemen, akuntansi pajak, dan lain-lain itu saling berhubungan satu sama lain karena informasinya tidak hanya untuk satu pihak. Ilustrasinya, jika kita menghitung perhitungan dari akuntansi manajemen ada pada akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen ini menganalisis hasil dari akuntansi biaya. Jika ada PPN dan lain-lain, maka diatur dalam akuntansi pajak. Dan yang terakhir dalam pengambilan keputusan dan hasil akhirnya akan ada pada akuntansi keuangan. Nah, jika ditanya hubungan antara laporan keuangan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu seperti laporan perubahan modal dan lain-lain. Nah, itu sangat berhubungan karena jika kita akan melakukan suatu laporan keuangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apakah perusahaan itu mengalami kerugian, apa mengalami keuntungan. Kita bisa melaporkannya melalui laporan perubahan, laporan laba rugi. Lalu kita dapat melihat perubahan modal yang terjadi, kita dapat melakukan di laporan keuangan perubahan modal. Apakah terdapat kepemilikan pribadi seperti PRIV ataupun pembayaran dividen. Dan juga kita dapat melakukan laporan keuangan neraca, yang mana kita dapat menyeimbangkan, melihat apakah balance atau tidak laporan keuangan yang terjadi jika kita menyeimbangkan antara aset dan kewajiban juga modal yang kita punya. Untuk penggunaan laporan keuangan, laporan keuangan itu dibutuhkan bagi siapapun yang membutuhkannya, baik pihak internal seperti para manajer untuk mengambil keputusan, baik itu keputusan yang strategis perusahaan dan rencana-rencana yang akan dijalankan untuk memaksimalkan keuntungan, dan maupun pihak eksternal seperti stakeholder, calon investor, bahkan karyawan sekalipun, juga pemerintahan dan pemasok. Selanjutnya, kita membahas mengenai apa sih perbedaan laporan keuangan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa ini tidak memiliki akun atau nominal persediaan barang dagang dalam laporan neracanya, karena bentuk dari wujud atau realita aslinya perusahaan jasa hanya memberikan layanan, tidak memberikan produk. Sedangkan untuk perusahaan dagang itu sendiri terdapat akun atau nominal persediaan barang dagang dan tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses, karena perusahaan dagang memiliki produk yang siap jual tanpa harus mengolah atau mengubah produk tersebut. Selain itu, dalam laporan perusahaan dagang ini kita dapat menghitung harga pokok produksi agar mengetahui stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Nah, perbedaannya jika di perusahaan jasa ini kita tidak perlu adanya perhitungan harga pokok produksi untuk mengetahui stock of name persediaan barang kita. Dalam perhitungan harga pokok produksi, kita memiliki 3 komponen yang menentukan HPP ini. Yang pertama, persediaan barang awal, persediaan barang akhir, dan pembelian bersih. Namun, cara menghitung untuk HPP di perusahaan dagang itu sendiri, yang pertama, jika kita mau mencari penjualan bersih, kita bisa
menjumlahkan dan mengurangkan antara penjualan barang dikurangi hasil dari retur penjualan ditambah potongan penjualan. Sedangkan untuk menghitung pembelian bersih, kita bisa menghitung dari total pembelian barang dagang ditambah biaya angkut pembelian barang dikurangi total dari retur pembelian ditambah potongan pembelian. Nah, untuk menghitung persediaan barang dagang, kita bisa menjumlahkan antara persediaan barang awal ditambah pembelian bersih. Nah, untuk menghitung HPP-nya itu sendiri, kita dapat mengurangi dari persediaan barang dikurangi persediaan akhir barang. Untuk SAK yang ada di Indonesia itu sendiri dan siapa saja instansi yang menggunakannya. Yang pertama, SAK itu sendiri di Indonesia ada 5 macam. Yang pertama, PSAK IFRS, yakni standar atau patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Nah, standar akuntansi ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal ataupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Yang kedua ada SAK ETAF, yaitu standar ini dipakai oleh entitas atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas yang dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Etap ini merupakan penyederhanaan standar akuntansi dari IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak terwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Dan yang ketiga ada PSAK Syariah yang digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti modal SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Contohnya itu seperti rumah zakat dan seperti bank syariah dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan untuk entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Laporan keuangan pokok menurut SAP ini adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Contoh badan yang menggunakan SAP ini adalah badan usaha yakni Pemda. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu SAK EMKM, ditetapkan di perusahaan mikro kecil dan menengah. Contohnya itu seperti koperasi dan juga usaha yang cakupannya masih rendah atau masih kecil. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Untuk ruang lingkup internasional itu sendiri, dahulu standar akuntansi keuangan atau SAK ini bernama Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. PAI ini berdiri pada tahun 1973 dan disusun oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI. Sedangkan SAK ini berdiri pada tahun 1994 dan disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa kita singkat menjadi DSAK. Nah, DSAK ini terdapat dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan untuk internasionalnya, dahulu pada tahun 1973, tepatnya di London, penyusun standar internasional Accounting Standard Committee penyusunnya, dan standar yang dihasilkannya International Accounting Standard atau IAS. Namun sesuai dengan aturan dari masyarakat pada tahun 2000 dan penyusunan standarnya menjadi International Accounting Standard Board yaitu IASB, dan standar yang dihasilkannya menjadi International Financial Reporting Standard yang biasa kita kenal sekarang IFRS. Selanjutnya mengenai perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Untuk di sini pembedanya saya mengklasifikasikan menjadi 4, yakni laporan kinerja
keuangan. Dalam laporan kinerja keuangan yang menjadi pembedaan dari SAK dan IFRS, yaitu dalam SAK adanya laporan laba rugi, sedangkan dalam IFRS adanya laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, mengenai dalam pelaporan laba rugi dalam SAK sama seperti IFRS, yaitu tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Namun, tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Sedangkan untuk IFRS sendiri tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Yang ketiga, melalui perbedaan laporan arus kas dan format dan metodenya. Dalam IFRS, pos standar, tetapi ketentuan terbatas pada isinya, dan menggunakan metode langsung juga atau metode tidak langsung. Sedangkan di dalam SAK sama seperti IFRS, tetapi dalam perbedaan entitas harus menggunakan metode langsung. Untuk perbedaan 3, melalui komponen keuangan, laporan keuangan. Di SAK sendiri menggunakan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Sedangkan untuk di IFRS kita menggunakan laporan laba rugi dan menggunakan laporan posisi keuangan. Lalu selanjutnya ada perbedaan SAK dan PSAK. Untuk perbedaannya, SAK itu lebih memberikan banyak kemudahan dibandingkan dengan PSAK, karena SAK ini menggunakan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Selanjutnya mengenai badan usaha. Badan usaha ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perseroan terbatas, yang merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kekayaan perusahaan ini terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Untuk pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Namun, apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Tetapi beda jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kedua, mengenai persekutuan. Persekutuan ini merupakan suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang kepentingannya sama terhadap suatu perusahaan tertentu. Untuk ciri-ciri dari persekutuan, yang pertama, dijalankan dengan hak kepemilikan bersama. Yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu. Yang ketiga, jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, maka perusahaan dapat dibubarkan. Dan yang keempat, tanggung jawab tidak terbatas. Yang terakhir, tanggung jawab seseorang dalam perusahaan tidak tergantung pada besarnya modal yang ia tanam. Dan yang terakhir, tentang perseorangan. Perseorangan ini merupakan suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang bisa dimiliki oleh pemilik tunggal. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Dari segi permodalannya, pengusaha perseorangan dapat saja mendapatkan pinjaman dari kreditor untuk operasional perusahaan, tetapi tidak berarti pinjaman itu sebagai bukti kepemilikan lain dari orang tersebut, karena itu pemilik bertanggung jawab langsung terhadap pelunasan utang tersebut. Jika terdapat keuntungan, perusahaan tidak perlu membagi keuntungannya kepada kreditor yang telah meminjamkan modalnya. Selanjutnya, mengenai periode pelaporan keuangan, terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, ada periode kalender, kedua periode fiskal, ketiga periode interim, dan periode tahunan. Untuk periode fiskal itu sendiri digunakan untuk pemerintah untuk tujuan penganggaran dan perbendaharaan, dan dapat berbeda-beda di tiap negara. Tahun fiskal juga digunakan untuk penyampaian laporan tahunan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu untuk periode interim ini merupakan laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Nah, laporan keuangan yang pada umumnya hanya dibuat pada akhir tahun, maka pada periode interim ini akan disusun secara bulanan, triwulan, ataupun periode lainnya.
Selanjutnya, kita mengetahui mengenai aset tetap dan aset tidak tetap. Untuk aset tetap sendiri merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk merentalkan atau disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan kegunaannya selama lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk aset tidak tetap, yaitu aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaatnya. Yang kedua ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka panjang itu sendiri merupakan utang-utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Contohnya sisa hutang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian atau angsuran yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka pendek itu merupakan segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam waktu 1 bulan berjalan. Yang ketiga mengenai piutang dan utang. Untuk piutang itu sendiri merupakan uang yang dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan namun masih belum dilunasi oleh pelanggan, atau dapat diartikan bahwa piutang ini merupakan hasil keuntungan dari penjualan tetapi uangnya masih berada di pelanggan, belum masuk ke dalam kas kita. Sedangkan untuk hutang merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang ataupun yang lain-lain dari seorang pemilik usaha kepada pihak yang meminjamkan debitur. Namun untuk hutang sendiri biasanya kita dalam bentuk uang atau nominal. Yang keempat, ada dividen dan pendapatan dividen. Perbedaannya antara dividen ini merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang ia dimiliki. Sedangkan untuk pendapatan dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham yang mungkin dalam bentuk uang tunai, saham, ataupun properti. Jadi untuk pembeda di antara dividen dan pendapatan dividen, di dividen ini merupakan pembagian labanya saja. Sedangkan pendapatan dividen yaitu pemegang saham yang mendapatkan pendapatan baik itu dalam bentuk uang tunai, saham, ataupun properti. Sedangkan yang kelima mengenai pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan itu sendiri adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan untuk pendapatan diterima di muka atau bisa kita sebut sebagai prepaid income merupakan pendapatan yang terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen namun produk atau jasanya belum diberikan kepada perusahaan. Contoh dari ilustrasi pendapatan dan pendapatan diterima di muka yakni ibu kos dan anak kos, di mana jika kita membayar kos selama 1 tahun, maka kita bisa dikatakan pendapatan dibayar di muka karena kita belum mendapatkan fasilitasnya selama 1 tahun. Yang keenam mengenai aset berwujud dan aset tidak berwujud. Untuk aset berwujud ini merupakan aset yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Contohnya seperti bangunan, tanah, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Sedangkan aset tidak berwujud merupakan aset yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi di masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. Selanjutnya antara depresi, deflasi, dan amortisasi. Untuk depresiasi ini sendiri merupakan pengalokasian biaya penyusutan terhadap aktiva berwujud selama periode tertentu. Periode tertentu yang dimaksud adalah rentang waktu yang diharapkan atas pemanfaatan aktiva tersebut. Sedangkan untuk deflasi merupakan kata lain dari penyusutan nilai yang dialami oleh benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbarui. Dalam hal ini adalah seperti sumber daya alam. Sedangkan untuk amortisasi merupakan suatu prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap pada dalam periode waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya mengenai inventory, supplies, dan equipment. Sering kita bahas, pasti terjadi di dalam transaksi antara jurnal antara transaksi di perusahaan dagang ataupun jasa.
Namun, yang pembedanya, di perusahaan jasa tidak terdapat inventory atau persediaan bahan baku. Untuk di perusahaan dagang tersedianya inventory. Untuk pembedanya, inventory ini merupakan persediaan barang atau bahan yang disimpan untuk tujuan tertentu. Sedangkan untuk supplies merupakan barang atau alat yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai atau bisa dipakai berulang kali. Namun, biasanya supplies ini merupakan alat yang dapat digunakan masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk equipment merupakan perlengkapan yang digunakan oleh perusahaan baik kantor maupun tempat sendiri dan masa manfaatnya tergantung oleh pemakaian dan biasanya masa manfaat equipment ini kurang dari 1 tahun. Selanjutnya mengenai kas dan setara kas. Untuk di dalam akuntansi itu sendiri, kas ini mengacu pada kas kecil, yakni koin dan uang kertas, dan kas di tangan. Sementara untuk setara kas adalah investasi jangka pendek dengan risiko tingkat bunga minimum. Cash and cash equivalent ini merupakan kas ditambah instrumen investasi jangka pendek yang dapat langsung Anda uangkan dan dengan risiko perubahan nilai yang minimal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha. Piutang usaha ini terbentuk ke dalam kredit dan timbul akibat adanya transaksi antara penjualan barang atau jasa. Dan yang kedua mengenai piutang wesel. Piutang wesel ini terjadi akibat perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Sifatnya ini lebih formal dan terjamin karena ada perjanjian yang mengikat. Yang ketiga, piutang lain-lain. Bentuknya ini berbeda dengan piutang usaha dan piutang wesel. Bentuknya bermacam-macam seperti pinjaman modal, pinjaman kepada karyawan yang biasa kita sebut kasbon, dan juga lain sebagainya. Lalu ada account receivable dan not receivable, sama seperti yang sebelumnya, yakni piutang usaha dan piutang wesel. Nah, account receivable ini merupakan transaksi yang terjadi yang menjadi dasar kita menerima uang, di mana account receivable ini merupakan penagihan kepada konsumen yang telah berhutang. Sedangkan untuk not receivable ini merupakan sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera di dokumen atau wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi pembayaran tersebut. Lalu ada penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih ini merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nah, kualitas piutang ini adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Di sini saya memberikan contoh jurnal dalam penjualan secara kredit. Di sini terdapat soal tanggal 1 Januari 2020 dijual barang dagang seharga 1.700.000 kepada Nona Yura dengan nomor faktur 17, di mana faktur ini menandakan transaksi kita secara kredit. Untuk posisi di debitnya, kita memposisikan piutang dagang sebesar 1.700.000 dan kreditnya penjualan atas penjualan sebesar 1.700.000. Sedangkan untuk jurnal penerimaan bunga secara tunai, yakni dengan memposisikan kas di debit sebesar 1.100.000 dan memposisikan interest revenue di kredit sebesar 1.100.000. Sedangkan untuk jurnal pengakuan bunga yang dibayarkan bulan depan, kita memposisikan debit yaitu account receivable di debit sebesar 2.200.000 dan interest revenue di kredit sebesar 2.200.000. Selanjutnya, untuk jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang, di sini terdapat soal piutang kepada PT Samawa sebesar 4 juta dihapuskan pada bulan Februari 2020 dan ternyata PT Samawa membayar hutangnya pada bulan Agustus 2020. Maka jurnal yang dilakukannya itu untuk penghapusan piutang kita memposisikan di debit yakni penyisihan piutang tak tertagih sebesar 4 juta dan memposisikan di kreditnya piutang dagang PT Samawa sebesar 4 juta. Sedangkan untuk jurnal pengembalian piutang
yakni kita tinggal membalik dari transaksi penghapusan piutang yakni dari posisi debit menjadi piutang dagang PT Samawa sebesar 4 juta dan memposisikan di kredit yaitu penyisihan piutang tak tertagih sebesar 4 juta. Sedangkan untuk jurnal pencatatan pembayarannya tersebut menjadi kita memposisikan debitnya itu kas sebesar 4 juta dan kreditnya piutang dagang PT Samawa sebesar 4 juta. Dan yang terakhir mengenai piutang bunga dan utang bunga. Piutang bunga merupakan bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah menjadi hak perusahaan, walaupun pembayaran bunga tersebut belum diterima oleh perusahaan. Nah, sedangkan untuk utang bunga merupakan biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan itu sendiri dalam pembayaran bunga. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.